awal film kita melihat pria badan besar turun dari bus. Dia berjalan kaki menuju kota Margrave, Georgia. Saat ingin memasuki kafe, Richard melihat sepasang kekasih bertengkar. Richard hanya melihat tanpa ngomong sepatah kata, si lakinya langsung down gas. Richard memesan kopi dan pie. Di saat ingin memakan pie, polisi datang untuk menangkap Richard. Richard dituduh karena telah membunuh seseorang. Sesampainya di pos polisi, Richard dimintai data oleh Roscoe. Saat diperiksa, Richard hanya membawa paspor, uang $212, dan medali Perang Dunia II Perancis. Kepala Detektif Oscar Finley datang untuk mengambil alih dan membawa Richard ke ruangan konferensi. Finley menjelaskan ada mayat laki-laki di tanggul jalan raya, usianya 30-an, berbadan besar dan ditembak 2 peluru di belakang kepalanya. Roscoe mencari data tentang Richard, dan ternyata Richard tidak bermain sosial media. Richard menjelaskan bahwa ia turun bus di Margrave. Tujuan Richard ke Margrave untuk belajar tentang blind bike musisi blues. Finley berkata, kalau kejadian pembunuhan itu jam 00.00, Richard akan dibebaskan kalau dia terbukti tak bersalah. Kepolisian Margrave sedang menyelidiki nomor telepon yang berada di sepatu korban. Ternyata dari dulu masalah selalu menghampiri Richard. Kita flashback, Richard menaruh kembang api ke dalam kotak, tetapi kotaknya terbakar. Ibunya berkata bahwa mereka harus mencari teman baru. Richard dan kakaknya yang bernama Joe ingin jalan kaki ke pantai. Akan tetapi mereka dihadang oleh preman yang meminta $5. Di saat mereka ingin pulang ke rumah, Richard didorong dan pertarungan. Richard sudah berada di dalam sel sementara. Richard minta air kepada Roscoe dan minta ikatannya dilepaskan. Roscoe tidak mau karena itu perintah dari kepala Morrison. Finley pun mengajak Roscoe pergi ke rumah Hubble untuk memberitahu bahwa nomor ponselnya ditemukan di TKP. Hubble dengan gugupnya mengakui bahwa dia telah membunuh orang di jalan tol. Hubble dibawa ke sel sementara dan dia bertemu dengan Richard. Di saat Richard ingin keluar dari pos polisi, Finley memanggil Richard dan memberi tugas untuk mengawasi Hubble di dalam penjara. Richard memberitahu agar Hubble melepas jam arlojinya karena saat nanti di penjara jam itu akan dirampas. Sesampainya di lapas, mereka bertemu dengan sipir Spivey. Spivey mengajak mereka ke ruang ganti. Keesokan harinya Richard melihat keluar kamar dan melihat bahwa ini bukan penjara sementara dan Hubble harus berhati-hati. Benar aja, kamar mereka didatangi oleh sekelompok geng yang ingin mengganggu Hubble. Di
Di saat Hubble diganggu jagoan, kita muncul dan menghajarnya. Hubble menjelaskan bahwa dia dipaksa mengaku atas pembunuhan. Kalau tidak, Hubble akan dipaku ke dinding di depan keluarganya, dan buah sakarnya akan berada di dalam perut. Richard menduga ada sesuatu, dan mereka pergi ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, Richard dikerubungi oleh geng penjara. Peperangan pun terjadi. Mereka dipisahkan oleh sipir penjara, dan sipir menanyakan mengapa mereka ada di penjara, tetap bukan di penjara sementara. Roscoe menjelaskan kepada Finley, riwayat militer Richard adalah lulusan West Point, bintang perak, mendali Departemen Pertahanan, mendali penghargaan tentara, bintang perunggu dan lain-lain. Roscoe menunggu Richard dan memberikan tumpangan. Roscoe memberikan bukti kalau Richard jam 0:00 berada di dalam bus. Mereka ke tempat pakaian bekas membeli pakaian untuk Richard. Richard diturunkan di tengah jalan. Dan memandangi patung Blind Bike. Richard mampir ke tukang cukur, asli Garut, untuk merapihkan rambut dan brewok. Cleaner Junior dan sepupunya yang bernama Dawson memandangi Richard. Richard menghampirinya dan KJ berkata tidak akan membuat Richard nyaman di Margrave. Richard menghampiri pos polisi. Finley mengajak Richard ke kamar mayat. Richard menjelaskan korban pertama alergi lateks. Pembunuh memakai pelindung polivinil untuk menghindari DNA darah. Saat dibuka jasadnya, Richard melihat tangannya. Dan ternyata yang terbunuh adalah Joe, kakak Richard. Finley menanyakan tujuan Richard ke sini untuk apa. Richard menjelaskan bahwa dia hanya ingin mempelajari musisi blues dan sudah lama tidak bertemu kakaknya.
Di dalam mobil terlihat Richard yang sedang sedih. Richard pergi meninggalkan Finley dan Roscoe. Finley memberi tugas kepada Roscoe untuk mengikuti Richard, karena Finley takut Richard mengacaukan kasus yang sedang mereka selidiki. Di saat Roscoe mencari Richard, tiba-tiba Richard muncul di depan mobil. Roscoe mengingatkan Richard agar tidak mengambil tindakan sendiri karena polisi bisa menangkap pembunuhan Joe. Roscoe mengajak Richard masuk ke dalam mobil dan pergi ke rumah Hubble. Sesampainya di rumah Hubble, ternyata Hubble belum pulang dan ada istrinya di rumah. Richard menjelaskan bahwa kakaknya telah dibunuh dan kenapa Joe memiliki nomor Hubble. Richard izin ke toilet, akan tetapi Richard malah ke ruangan Hubble dan menemukan biji agrimonia. Richard berkata bahwa seorang bankir yang bekerja di kantor mana mungkin ada biji agrimonia di sepatunya. Mereka ke TKP pembunuhan Joe untuk mencari biji agrimonia, akan tetapi mereka tidak menemukannya. Di sini kita tahu bahwa Joe bekerja di keamanan dalam negeri. Roscoe berasumsi kalau ini ada hubungannya dengan pekerjaan Joe. Richard berjalan kaki untuk mencari motel, tanpa Richard sadari bahwa Roscoe mengikutinya. Di saat Richard ingin ke kamar, dia dihadang oleh 4 pemuda yang dibayar oleh cleaner junior. Dengan mudahnya Richard mematahkan tangan pemuda itu. Di pagi hari Richard jalan menuju pos polisi untuk melihat kemajuan kasus kakaknya. Polisi menemukan mayat kepala polisi Morrison. Richard berkata, bukan dia pembunuhnya. Ya, Roscoe sudah tahu karena dia mengintai Richard semalam. Richard ikut Roscoe ke rumah Morrison. Richard menjelaskan apakah kepala Morrison dipaku ke dinding. Pelakunya menggunakan sepatu karet dan sarung tangan lateks, persis dengan pembunuhan Joe. Richard berkata bahwa pelakunya minimal 4 karena banyak sayatan dan buah zakarnya berada di dalam perut. Finley curiga dan menanyakan bagaimana Richard tahu semua itu. Ternyata sudah dijelaskan oleh Hubble di dalam penjara di episode 1. Tetapi Richard tidak memberitahu Finley. Menurut Richard Thiel, salah satu tersangkanya karena Finley tidak diangkat menjadi kepala sementara, malahan Thiel yang tidak mengerti apa-apa diangkat menjadi kepala sementara. Richard berasumsi bahwa Hubble telah mati. Richard dan Rocco mendatangi rumah Hubble. Benar saja Hubble tidak pernah sekalipun tak pulang. Richard menggunakan mobil Hubble untuk pergi ke balai kota menemui Finley. Ternyata Teale yang mengangkat dirinya sendiri. Warga berkata bahwa mereka butuh sosok detektif Finley, bukan wali kota yang tak mengerti apa-apa, dan ada yang menanyakan bagaimana dengan Richard yang ditangkap di kedai. Ternyata warga takut dengan kedatangan Richard. Dan Kleiner senior datang untuk menjelaskan bahwa salah satu korbannya yaitu kakaknya Richard. Finley akan menelepon temannya untuk perlindungan istri Hubble.
Teal mengucapkan duka atas meninggalnya kakak Richard. Richard memberitahu bahwa istri Hubble harus mengemasi barang karena agen FBI Pichard sedang menuju kemari. Di luar rumah, Richard melihat mobil hitam dan menyuruh mereka untuk pergi dari sini. Tiba-tiba Pichard datang dan Richard memeriksanya. Richard berkata bahwa mereka harus bekerja dengan diam-diam karena Teal mengawasi mereka. Richard ingin menemui Spivey karena dia adalah kuncinya. Richard menelpon Spivey dan menyamar bahwa dia adalah kepala detektif untuk mengatur pertemuan. Richard menjebak Spivey, akan tetapi Spivey tidak kaget karena dia mempunyai jebakan juga. Saat Richard ingin dimasukkan ke bagasi, ini yang terjadi. Polisi datang dan Richard harus melarikan diri. Sesampainya di pos polisi, Finley marah karena Richard bertindak sendiri tanpa memberitahu dirinya. Finley melarang Richard untuk mendatangi Spivey lagi. Finley sendiri yang akan mendatangi Spivey. Richard ingin mencari bir, tapi dilarang oleh Finley karena warga yang berada di balai kota siap menghabisi Richard. Finley menyuruh Roscoe untuk membuntuti Richard. DSN memastikan Richard balik ke motel. Akan tetapi, Roscoe malah ngajak Richard untuk chill bersama. Mereka minum bir dan klub itu memutar lagu Patsy yang artinya mereka wajib berdansa. Di saat jalan pulang, mereka dihadang oleh polisi karena hujan deras menyebabkan jalan banjir dan mobil mereka tidak bisa lewat. Mereka bermalam di sebuah motel. Roscoe bercerita bahwa keluarganya berada di Margrave sejak kota Margrave didirikan dan dia tidak pernah keluar dari Margrave. Orang tua Roscoe telah meninggal saat ia masih kecil dan dia hanya mempunyai Gray. Gray tidak menikah, tidak punya anak dan suka minum. Gray meninggal karena depresi dan gantung diri di garasi rumahnya. Di saat mereka ingin menuju rumah Roscoe, mereka melihat rumah yang sudah dijebol dan diobrak-abrik. Pembunuh mengincar salah satu dari mereka, tapi karena di rumah tidak ada orang, pembunuh menitipkan pesan yang berbunyi, "See you soon."